Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita insya Allah akan bertahap atau berseri menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan sholat. Ya, lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi untuk kita miliki ilmunya, karena tentunya sholat amal yang setiap hari kita lakukan. Ketika amal ini kita lakukan dengan dasar ilmu, maka tentunya akan lebih mantap lagi dan lebih menghayati lagi di dalam pelaksanaannya ketika kita laksanakan ini atas dasar ilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak akan sama. Seorang yang mengerjakan ibadahnya, seorang yang mengerjakan sholatnya didasari atas dasar ilmu dengan orang yang tidak mendasarinya atas dasar ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini tentunya apa-apa yang datang keterangan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam yang kita yakini kebenarannya untuk kita jadikan dasar setiap apa yang kita lakukan, khususnya perkara ibadah dari sholat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali Allah hisab dari amal seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau amalnya baik, maka baiklah seluruh amal yang lainnya. Kalau amalnya buruk, maka dikhawatirkan amal yang lainnya juga itu buruk. Ya, maka tentu memberi perhatian terhadap sholat ini dengan baik sehingga kita bisa mengerjakannya dengan benar, penuh dasar ilmu, suatu kepentingan besar kita dalam beragama. Ya, tunjukkan kepada Allah orang-orang kita sebagai orang-orang yang ingin terus memperbaiki diri. Apalagi di bulan Ramadan ini menjadi momen kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi selesai kita melaksanakan Ramadan atau setelah kita melewati Ramadan. Dan di antara dasar kebaikan yang menunjukkan kita lebih baik lagi setelahnya adalah amal ibadah yang kita lakukan kesehariannya, di antaranya adalah sholat. Ada syarat-syarat untuk diperhatikan yang menentukan keabsahan dan tegaknya suatu amalan untuk dilaksanakan. Adapun syarat-syarat daripada sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat, yang kedua ada syarat sah sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga seorang wajib melaksanakan sholat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang sehingga dia berkewajiban melaksanakan sholat. Syarat sah sholat adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga sholat itu sah untuk dilakukan. Syarat sah sholat adalah perkara-perkara yang harus ada sehingga atau yang harus dipenuhi sehingga sholat itu sah untuk dilakukan. Apa saja syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama adalah Islam. Tentu ini menjadi syarat seluruh beban syariat. Kalau mau diterima, ya syaratnya harus masuk Islam, harus di dalam Islam.
di luar Islam, ketika pun melaksanakan sholat, sholatnya nggak diterima. Walaupun ada pertanggungjawaban tersendiri nanti di yaumul qiyamah. Kemudian yang kedua syaratnya itu adalah berakal. Syaratnya berakal. Seorang yang nggak berakal diangkat pena catatan amalnya, ya, sehingga dia nggak wajib untuk sholat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada kasus kita karena belajar fikih ya, jadi kita agak melebar sedikit. Ada kasus kayak seseorang kalau dia hilang ingatan, akalnya hilang, jelas berarti dia kan nggak terkena beban syariat. Pikun semisal dengannya, gila, naudzubillah, itu juga masuk bagiannya. Tapi ada orang yang kehilangan akalnya, sifatnya sementara. Yang pertama itu orang yang tertidur. Untuk orang tertidur ada hukum tersendiri. Siapa yang lupa atau tertidur dari sholatnya, hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat, gitu, ya. Jadi kalau ingat langsung sholat. Kalau bangun, walaupun sudah terlewat waktu sholat, langsung kerjakan. Ya, walaupun dia berada dalam keadaan ketika tidurnya kan dia akalnya hilang atau sedang tidak berfungsi. Ya, tapi syariat telah menjelaskan untuk keadaan seperti itu, ketika dia bangun langsung sholat. Ketika dia ingat langsung kerjain sholat yang tertinggal. Kasus yang kedua itu seorang yang pingsan. Ya, dia bukan cuman tidur tapi pingsan, waktunya lama, nggak sadarkan dirinya, akalnya hilang dalam waktunya cukup lama. Gimana orang yang pingsan? Setelah sadar dari pingsannya, apakah dia wajib mengerjakan sholat yang tertinggal dalam keadaan pingsan atau tidak? Dalam hal ini, para ulama menjelaskan, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah, dilihat apakah waktu pingsannya lama enggak atau cuman sedikit. Kalau cuman sedikit yang dia tinggalkan karena keburu sadar, misalnya pingsannya cuman sehari, maka hendaknya dia kerjakan itu sholat yang dia tinggalkan karena dia pingsan. Pingsan kan bisa karena sakit atau memang suatu pengobatan. Tapi ketika dia sadar, hendaknya dia langsung sholat. Kalau baru kelewat sehari, belum lama. Yang jadi masalah ketika pingsannya dalam waktu yang lama, nggak sadarkan diri 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tentu ketika diharuskan untuk mengqadha atau melakukan sholat yang tertinggal karena pingsannya itu, ini cukup berat. Makanya kata Syekh bin Baz, kalau memang terlalu banyak, gak ada kewajiban dia, karena dia diangkat catatan amalnya dalam keadaan pingsannya tersebut. Dan dia udah lama dalam keadaan pingsan ini, yang harus dilakukan adalah setelah sadar, sholat selanjutnya dia kerjakan kalau waktunya agak lama. Tapi kalau waktunya hanya sebentar, maka dia bisa disamakan seperti orang yang tertidur. Tapi kalau waktunya agak lama, maka keadaannya itu lebih dekat kepada orang yang tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, seperti orang yang gila kemudian sembuh. Maka yang seperti ini nggak wajib atau nggak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan waktu gilanya. Kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan. Kalaupun mereka nggak bisa bergerak, maka mereka sholat dengan apa yang menjadi keadaan mereka, dengan isyarat atau dengan hati mereka. Ya, itu diantara pendapat Allah alam yang lebih kuat dari pendapat para ulama terkait orang yang sakit, terbaring, ya, sehingga nggak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, tapi masih memiliki kesadaran. Nanti kita akan bahas juga, ya, di beberapa pertemuan yang akan datang tentang sholat ashabil a'dzar, sholatnya orang-orang yang ada udzur, seperti orang-orang yang sakit seperti ini kasusnya, ya. Kemudian syarat yang ketiga, di antara syarat wajib sholat adalah el-bulu, balik.
Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathin minha wa anis sabi hatta yablugha. Diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Di antaranya kata Nabi dari anak-anak sampai dia balik. Jadi kalau belum balik enggak wajib. Ya, kalau belum balik enggak wajib. Kalau sudah balik baru wajib. Tapi khusus untuk sholat. Khusus untuk sholat telah terdapat keterangan khusus orang tua berkewajiban membiasakan anak untuk sholat sejak usia dini, yaitu usia 7 tahun. Walaupun mereka belum wajib, tapi khusus amal ibadah sholat ini orang tua diperintahkan untuk mengajarkan dan membiasakan, memerintahkan anak-anak mereka sholat semenjak dini, dimulai usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholah wahum 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum 10. Perintahkan anakmu sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah sampai umur 10 tahun kalian suruh sholat nggak mau, kalian boleh pukul mereka. Pukul anak-anak itu dengan pukulan mendidik. Kalau usia 10 tahun disuruh sholat tidak mau. Berarti kalau sebelum 10 tahun kita kerjaannya atau diperintahkan syariat cuma nyuruh doang. Nak sholat, bang sholat, kak sholat, nyuruh doang sudah. Dari umur 7 sampai 9 tahun. Umur 10 tahun kita suruh anak itu nggak ngerjain baru boleh pukul. Sebelum itu nggak boleh pukul. Bang sholat, dia nggak sholat, ya sudah biarin. Nggak boleh dipukul. Kalau mau dikasih peringatan, dikasih peringatan. Sholat itu wajib dan seterusnya. Tentu sembari kita mengajarkan sholat. Tapi memberi hukuman karena nggak mau sholat hanya boleh kalau anak itu sudah umur 10 tahun. Karena itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya, anak 6 tahun kita udah suruh sholat. Nggak mau, terus kita hukum. Ini keliru dan salah dalam pendidikan. Karena tentunya Rasulullah dan apa yang beliau ajarkan itu sebaik-baik pendidikan. Selanjutnya, syarat sah salat. Ini syarat yang harus dipenuhi yang mempengaruhi keabsahan salat. Ya, mempengaruhi keabsahan salat setelah seorang memenuhi syarat wajib dengan dia Islam, balik dan berakal, berarti dia sudah terkena beban berdosa kalau tidak melaksanakan. Ya, maka ketika melaksanakannya pun harus memenuhi syarat keabsahan. Apa saja syarat keabsahan itu? Apa saja syarat keabsahan itu? Ya. Yang pertama syarat sah salat. Ya. Apa sih syarat sah salat? Hal-hal di luar salat yang menentukan keabsahan salat. Yang harus dilakukan sehingga salat itu sah untuk dikerjakan. Kalau dia tidak dikerjakan, sholatnya bisa nggak sah. Tapi mengerjakan hal tersebut belum tentu seorang mengerjakan sholat. Contoh misalnya gini, di antara syarat sah sholat adalah wudhu. Orang yang wudhu bukan berarti sudah sholat, tapi orang yang sholat harus dalam keadaan wudhu seperti itu. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci. Kesucian ini yang harus diperhatikan adalah 2. Suci dari hadas, yang kedua suci dari najis atau khobath. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas itu suatu keadaan diri yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat. Suatu keadaan diri yang menghalangi kita
untuk mengerjakan sholat. Hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dengan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah suatu keadaan di mana seorang terhalang untuk melaksanakan sholat kecuali setelah berwudu. Adapun hadas besar, keadaan seseorang yang menghalanginya untuk sholat kecuali setelah dia mandi janabah. Orang yang hadas belum tentu najis. Hanya dia terhalang dari dengan keadaannya tersebut untuk melaksanakan sholat. Ya, paham ya? Hadas khobath. Kapan seorang dikatakan berada dalam keadaan hadas besar? Seorang berada dalam keadaan hadas besar, yang pertama ketika dia janabah, junub, habis melakukan hubungan suami istri atau mengeluarkan mani dari dirinya sehingga membuat dia lemas, ya, atau keluar mani, ya, dengan syahwat, maka setelah itu seorang berada dalam keadaan hadas besar. Di antara keadaan hadas besar juga adalah seorang dalam keadaan haid atau selesai dari haid. Ya, ini hadas besar. Nah, hadas besar itu hilang ketika dia melakukan mandi janabah. Jadi seorang yang selesai mengeluarkan mani dengan syahwat, kalau mau sholat dia harus mandi janabah, atau selesai dari haid, kalau dia mau sholat dia harus mandi haid atau mandi janabah atau mandi haid sama. Ya. Begitu juga dengan seorang selesai dari nifas. Adapun hadas kecil, ya, adalah hadas-hadas yang seorang berada dalam keadaan atau melakukan pembatal wudu, seperti dia buang air kecil atau buang angin, makan daging onta, selesai makan daging onta, maka keadaan-keadaan yang disebutkan oleh syariat seperti itu dia berada dalam keadaan hadas kecil. Kalau mau sholat, penghalangnya itu harus dia hilangkan, dan itu dengan berwudu. Apa yang harus tersucikan dari najis ketika kita sholat? Yang harus tersucikan dari najis ketika kita sholat adalah yang pertama badan. Badan kita harus bersih dari najis. Ya, nggak boleh kita membawa najis di badan kita, menempel, terus kita sholat sengaja, nggak sah sholatnya. Kecuali karena nggak sengaja. Misalnya seorang sholat nggak sengaja, ternyata di badannya itu, di kakinya misalnya nempel najis, suatu najis, misalnya kotoran anjing misalnya, nempel, dia nggak tahu kan habis jalan, dia di rumah udah wudu, dia nggak tahu, sholat sudah selesai, maka tetap sah sholatnya. Tapi kalau dari awal dia tahu dan dia meneruskan sholatnya nggak sah. Sesuatu dikatakan najis kalau ada keterangan dari syariat, sesuatu tersebut kita diperintahkan untuk menjauh atau membersihkan diri darinya. Kapan suatu itu dikatakan najis? Kalau ada keterangan dari syariat, dari Allah atau Rasulnya, sesuatu tersebut diperintahkan kita untuk menjauhi atau mensucikan atau membersihkan diri darinya. Kalau ada keterangan seperti itu, berarti itulah benar najis. Kalau nggak ada keterangan kita untuk menjauhkan atau membersihkan diri darinya, maka nggak boleh kita katakan ini dari itu najis. Kalau nggak ada keterangan dari syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.